Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kemudian salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayang Allah, atas hidayah Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi yang penuh kebahagiaan ini, penuh keberkahan, di pagi di bulan mulia, bulan Dzulhijjah, ya, bulan termasuk bulan-bulan haram, kita masih didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa ini bukan hanya sekedar kekuatan kita, ya kan? Karena kesehatan kita, bukan karena dekatnya kita dengan rumah, ya tidak. Karena faktanya lebih banyak yang lebih dekat, ya kan? Yang lebih sehat, juga mereka punya waktu, ya kan? Tapi kenapa belum mampu untuk duduk di majelis ini? Karena tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba itu, Allah berikan ia kekuatan untuk mentaati Allah. Allah sibukkan dia dalam hal memperbaiki amalnya, ibadahnya. Nah, ini mudah-mudahan semata-mata kita yakin ini bukti cintanya Allah, pertolongan Allah kepada kita. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ya barang siapa yang i'tikaf satu saat saja di masjid, ya, kalau menurut Imam Syafi'i dalam waktu singkat, maka Allah jauhkan ia dari api neraka salasina khunadiq, 3 parit. 1 parit itu jaraknya kata ulama bainal masyriq wal maghrib, dari barat dan timur. Nah, maka kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah berikan kita istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebelumnya mohon maaf karena pastinya beliau Al-Ustadz yang mengisi tausiah kita pada subuh hari ini mungkin karena berhalangan, masih libur, ya, mungkin mereka ada sebagian silaturahmi ke kampung halaman. Ini emak-emak enggak pulang nih, Mak? Enggak, ya? Apa? Piti habis. Iya. Yang penting kita semua sehat, semangat, ya. Daging habis, Pak? Belum, ya? Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kita telah menjalani, melihat, menyaksikan, ya, 2 peristiwa besar di dalam bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji, ya,
Walaupun kita tidak melihat secara dekat, tapi kita meyakini ibadah haji itu telah dilaksanakan oleh sebagian saudara kita bertepatan di bulan ini. Kemudian ibadah kurban. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang apa yang kita bisa ambil pelajaran, ya kan, dari dua ibadah besar itu? Apakah sekedar banyak dapat daging? Yaitu di antaranya ibadah kurban. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di antara beberapa hikmah ibadah haji dan kurban, ini temanya enggak berurutan Pak ya, Ibu ya. Ini cadangan Bu ya Abdul, Pak Herman. Yang pertama adalah ruhut talbiyah. Ruhut talbiyah. Ini di antara hikmahnya. Pertama, apa itu ruhut talbiyah? Semangat, ya, semangat untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang pertama. Jangan bila awak habis kurban, ya, habis dari ibadah haji umpama, tambah lebay, tambah letoy. Ya kan? Iya. Ciri-ciri ibadah yang diterima itu kan setelah itu dia menjadi lebih baik. Ya kan? Ruhul talbiyah, semangat untuk bagaimana kita menyempurnakan panggilan Allah. Talbiyah itu kan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Ya Allah. Ini ibu-ibu yang sudah umrah, sudah haji, Masya Allah, bisa merasakan. Iya. Kami ini yang belum, ya Allah. Ya Pak Endra sudah haji beliau. Yang belum, Masya Allah, ingin dampingi Bu haji sama, ya, memenuhi panggilan ini, ya, semangat untuk itu hikmahnya, ya. Nah, karena dijelaskan oleh ulama, panggilan Allah itu ada 3 secara umum. Yang pertama adalah panggilan apa kok? Panggilan mu'adzin, panggilan azan. Itu kan panggilan Allah, Pak. Lewat suaranya mu'adzin. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, mari sholat, hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan, kemenangan, kebahagiaan. Nah, ini panggilan salat, ya. Makanya, ya, semangat Pak Ustaz ini untuk bagaimana kita menyempurnakan panggilan Allah yang pertama ini. Allah panggil kita
dalam satu hari 5 kali, ya kan? Nah, ini kalau kita dipanggil, ya, tidak mau memenuhi panggilan Allah, ya. Makanya saya melihat di masjid mana itu ya, ada tulisan itu singkat tapi menarik, terkesan. Apa isinya? Tidak ada panggilan yang lebih besar, yang lebih mulia kecuali panggilan Allah. Karena Allah Maha Besar, dan tinggalkan semuanya. Iya kan? Ini kadang kan kita menganggap panggilan Allah itu tidak ada apa-apanya. Sementara ibu sekalian, kalau HP kita berdering, langsung darah itu kayak mengalir. Dalam kondisi apapun. Coba. Ini Allah yang manggil. Ya. Nah, inilah. Para sahabat kan gitu, kalau ada panggilan Allah, semuanya ditinggalkan. Ya. Ada satu lagi saya ketika ngisi khutbah di masjid, apa sana tuh, Aranut, masjid Aranut yang sebelah sana, itu ada tulisan spanduk besar sekali. Tulisannya begini, jogging berkilo-kilo mampu, mereka lari ya. Tapi melangkah ke masjid tidak mampu. Masya Allah, itu semboyannya tentara, ya kan? Ini mestinya lebih termasuk dan motivasi kita sebenarnya. Ini Allah yang manggil loh, ya Allah. Maka bisa itu orang-orang yang nggak mau tahu dengan panggilan Allah, maka Allah jadikan ia kita. Qala rabbi lima asyaratani a'ma. Ya Allah, kenapa hari ini kau jadikan aku buta? Dulu kami enggak buta. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, dulu ketika datang panggilan kamu pura-pura enggak tahu. Pura-pura buta, pura-pura tuli. Ya, sekarang aku jadikan kamu buta. Gimana? Tuli. Ya, maka yang dipanggil untuk sukses, hayya 'alal falah. Falah itu sukses. Berjaya kata Malaysia, berjaya kata Upin-Upin, ya kan? Disuruh sukses kalau nggak mau, coba. Kau masih milih yang lain? Tak yakin dengan janji Allah kadang, ya kan? Nangguang. Iya. Kalau kita mau sukses itu, jaga sholatnya, utamakan. Di surah Nur Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Aflahal lagi, mukmin tentang salat lagi. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salat. Lawan beruntung, rugi. Ya kan? Ini. Bukan ada selain man hafaza ala salawatil khams, orang siapa yang menjaga salat 5 waktu, ya, akramahullahu bil khamsi khisalin, Allah muliakan dia dengan 5 perkara. Yanfa'u anhu dhiqal 'aish,
Allah angkat darinya kesempitan hidupnya. Coba, ya kan? Ini panggilan Allah, sempurnakan panggilan Allah. Ya. Maka di ayat lain itu kan, innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, Bu, ketika ada panggilan Allah, ya, apa yang dia katakan? Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa tafakkarna atau sami'na wa asaina. Ya kan? Saya dengar, saya taati, langsung dia. Nah, pikir-pikir. Kalau orang munafik kan dipikir-pikir dulu. Kalau orang kafir, ya dengar tapi dia ingkari. Nah, maka ibu sekalian, bagaimana kita menyempurnakan panggilan Allah ini? Ya, di antaranya adalah salat dan panggilan-panggilan yang panggilan Allah. Insyaallah ya. Kita berusaha untuk salat awal waktu. Kapan lagi, Bu? Kalau udah seusia kita ini, masih juga salatnya diulur-ulur, ya Allah. Atau mohon maaf, masih juga kadang tinggal salat. Ya Allah. Kita ini memang udah apa enggak nanti? Udah terlalu berani kita nanti dengan Allah di akhirat. Hah? Udah terlalu banyak malah kita sehingga berani. Ya kan? Kalau saja orang ketika dia sudah menjaga sholat, ini kata sahabat Umar ya, ketika dia sudah menjaga sholatnya dengan benar, dia akan menjaga amal-amal agama yang lain, Bu. Kalau udah sholatnya ngelantur-lantur, nah, ya. Makanya besok itu di akhirat yang pertama itu adalah sholatnya, ditengok. Ya kan? Semuanya kayaknya servis tapi sholatnya tidak masuk. Maka dijaga. Maka orang menjaga sholatnya itu kan ada 3 poin itu, bukan saya. Yang pertama waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditentukan oleh Allah. Ya kan? Kalau kita pikir waktu-waktu sholat yang Allah tetapkan itu kan sudah didesain oleh Allah, sudah dijalankan begitu sempurna. Bayangkan sholat subuh, ya kan, setelah kita istirahat dengan sempurna, memulai hari yang baru. Itu kan pergantian hari, ngepres badannya udah enak. Setelah kita istirahat, mandi, sholat, Masya Allah. Ini kan sempurna. Bahkan sholat subuh seperti ini, Bu, disaksikan oleh malaikat. Innakal fajri kana masyhuda. Malaikat penjaga langit yang 2 shift itu yang akan menjaga siang dan menjaga malam itu berganti menyaksikannya. Nah, ketika malaikat penjaga langit dia mau naik ke atas, Allah tanya, bagaimana keadaan hambaku? Malaikat katakan, aku dapati ia sedang bersujud kepadamu. Masya Allah. Ya, pertama waktunya. Ya, maka jangan sampai diundur-undur. Jangan kita berdalih, lama lagi, panjang lagi waktunya. Iya, beda nilainya, Bu. Kita mempermudah, Bu. Jangan kalau bisa. Apalagi yang kita andalkan nanti ketika kita datang kepada Allah.
Titian Sirat itu 1.500 tahun perjalanan. Kalau di dunia cuma 3 hari. 1.500 tahun perjalanan. Di bawah itu sudah, kata orang sekarang, mengangun neraka jahanam. 1.500 itu dari mana aja Bu? Berjalan jembatan 1.500 tahun nih. Dari sini ke Sumbar itu Bu 300 kilo ya Pak Endra ya. 300 kilo. 300 kilo itu kalau kita berjalan kaki 1 bulan. 1 bulan mungkin putus. Atau 2 bulan lah. Itu barusan di Sumbar Bu. 1.500 tahun. Kira-kira dengan amal kita hari ini nih sudah bisa menyelamatkan kita Bu. Kalau kita terlalu yakin. Sehingga kita sholat pun kadang main-main. Kalau merasa belum, maka hati-hati ibadah. Apalagi sampai ninggal sholat. Aduh ya Allah. Ya kan? Jangan nambah waktunya. Yang kedua, dijaga syarat rukunnya. Waktunya udah di awal waktu, tapi syarat rukunnya enggak jelas. Ya kan? Wudunya enggak diperbaiki, bacaannya juga kadang rukuk, sujud salah. Kadang hal sepele Bu. Sujud itu apa? Yang kena itu jari kaki Bu. Ininya. Jangan diangkat. Ini harus ini menjaga sholat, rukun-rukunnya dijaga. Iya kan? Nah, kemudian apa lagi? Kekhusyuannya. Kekhusyuan dijaga, berusaha untuk kita belajar memperbaiki satu persatu bacaan sholat kita itu. Ya kan? Di Al-Fatihah. Semuanya, karena itu memang doa. Rabbil ghafirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Wajiburni, tutup kekuranganku ya Allah. Kita minta aib kita ditutupi oleh Allah. Karena nanti di pengadilan Allah itu buka semua aib kita. Maka ada di dalam hadis, man satara awrata akhi satarallahu awratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutup aib saudaranya, maka apa Allah yang akan berikan? Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Kita ini Pak, ini karena kasih sayang Allah aja, sehingga aib kita ditutup oleh Allah. Diri kita ini kan penuh aib sebenarnya. Iya kan Mbak? Sempat keburukan kita ditahu orang lain, Masya Allah, sempit hidup ini Bu. Apalagi nanti di akhirat Bu. Nah, mau tidak kita aib kita itu ditutup oleh Allah nanti di akhirat? Maka kita berusaha ketika ada keburukan orang lain, jangan terlalu mudah kita ceritakan Bu. Ini kan Masya Allah. Iya kan? Nah, ini berat nih. Maka ada dalam hadis, pada aflahal mu'minin alladzin qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Sungguh beruntung orang-orang yang memurnikan keimanannya, hatinya untuk beriman. Dia berusaha menjaga hatinya agar lurus. Wa ja'ala qalbahu saliman, menjaga hatinya agar tetap selamat. Karena nanti yang datang kepada Allah yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Ya kan? Yang selamat itu orang yang mau datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau hati kita hari ini tidak kita jaga Bu, kita terlalu mempermudah, mempercayai itu dan sebagainya, maka
Yang kedua, wa ja'ala lisanahu shadiqan. Ya, yang beruntung orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya. Lisannya selalu jujur. Jujur dia dalam berkata-kata. Wa nafsahu mutma'innatan, jiwanya tenang, dan seterusnya. Makanya sampai mana tadi? Itu Bu ya. Sampai mana tadi? Hai tadi, Masya Allah. Iya, kayak ini kan sepele kadang Bu. Kita duduk gini deh. Ini biasa apa ini Bu? Iya loh. Iya. Pas baliknya. Wa man kasyafa aurata akhi. Barang siapa yang membuka aib saudaranya. Kasyafallahu auratahu yaumal qiyamah. Allah akan buka aibnya nanti di akhirat. Bahkan hatta yafdahu biha fi baiti, sehingga Allah akan permalukan dia di dalam rumahnya sendiri. Sudah dipermalukan oleh Allah. Karena ada yang mengatakan orang yang buka aib saudaranya pasti akan dibuka sebelum dia mati. Jadi inilah apa namanya? Inilah kehidupan Bu. Ya memang kita harus berhati-hati kalau ingin kita selamat. Karena memang dunia ini kan darul imtihan. Kita memang diuji Bu. Bukan semuanya kita. Kita diantar ke dunia ini memang diuji. Bukan suka hati kita. Terserah dena. Dan punya diri, dan punya piti. Apa terserah. Bukan itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Maka ada ayat, kita ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Maka kata Nabi, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Cobalah kita lihat semua fasilitas yang ada di sekitar kita ini Bu, Allah perintahkan untuk kita, untuk berkhidmat untuk kita, untuk melayani kita. Semuanya. Contoh, Bu, Jawi yang barusan dipotong Bu, siapa yang menghabiskan? Coba Bu, kita kan semuanya Bu. Maka kalau kita urut-urut, rumput itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Itu kan kambing makan. Memang yang makan kambing, kambing yang makan, akhirnya ke siapa kambing itu? Ke manusia semuanya. Termasuk malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh untuk berkhidmat kepada manusia, menurunkan rezeki. Rezekinya untuk siapa? Manusia. Ikan di laut untuk manusia. Semuanya udara, walaupun begitu sayangnya Allah kepada kita. Ya. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk kampung akhirat. Maka kita berusaha bagaimana kehidupan kita ini senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah. Ya. Mengikuti aturan-aturan Allah, karena mau ke sana nanti. Umat Nabi Bu, kata dalam hadis itu, baina sittin wa sab'in. Umur kita ini Bu, pada umumnya 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ada yang lebih 100, tapi kondisinya udah gak nyaman lagi. Makan sate pun gak enak lagi Bu. Kalau udah umur enak lagi. Setelah itu kita akan pasti kembali ke alam yang kekal abadi. Berapa lama? 1000 tahun lebih, 1 miliar tahun lebih, triliun tahun lebih. Selama-lamanya, abadan abada. Kalau kita kembali kepada Allah,
selamat, bahagia, ya selamat selama-lamanya. Kalau sengsara, insya Allah. Nah, ini kan, makanya inilah ujiannya. Panggilan hikmahnya adalah ruh tarbiyah, semangat setelah kita berkorban ini, semangat untuk memenuhi panggilan Allah, lebih termotivasi, lebih semangat, lebih bisa menyempurnakannya, ya kan? Yang kedua adalah ruhul ibadah, ibadah kita, ya ini lebih semangat lagi, hampir sama, ya, ibadahnya perbaiki lagi, ya. Kemudian yang terakhir adalah ruhnya semangat untuk berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk Allah. Artinya kita korbankan yang lain demi untuk Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan. Barang siapa yang mengorbankan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, inilah yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu kan sempurna dia keimanannya, sempurna ketaatannya. Sehingga karena Nabiullah Ibrahim telah sempurna ketaatannya, sempurna pengorbanannya, keimanannya, kemudian apa yang Allah berikan? Allah berikan karunia yang belum pernah Allah berikan karunia itu kepada hamba Allah sebelumnya, siapapun. Ya. Apa itu di antaranya adalah tidak ada nabi setelah peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim itu, kecuali seluruh para nabi itu Allah lahirkan dari keluarga baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya. Nabi Isa termasuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya di ayat itu Allah jelaskan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian hanya akan aku berikan, akan aku balas terhadap orang-orang yang berbuat baik, yakni mengikuti pengorbanannya Nabiullah Ibrahim. Ya, makanya harus sekalian kita korbankan untuk Allah sisa umur kita, harta kita, anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Oh ya, tadi itu ada yang masih kurang. Ya, panggilan Allah itu kan ada 3 panggilan lewat muadzin. Yang kedua panggilan haji. Gimana lagunya tuh, Bu? Bulan haji, ya kan? Ada seterusnya. Itu panggilan Allah. Nabiullah Ibrahim yang menyeru, ya, untuk bisa datang kepada Allah. Di peristiwa haji itu kan, masya Allah, yang pernah haji banyak yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya, ini sampai Islamnya ya, yang lapor itu, ya sambil cerita ya. Di antara saya baca buku aja nih sebenarnya. Di antara rukun haji itu kan ada
wukuf di Arafah, di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kata ulama, itu adalah gambaran nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, Bu, di padang mahsyar itu tidak dalam waktu yang singkat, lama, Bu. Ribuan tahun kita berada di tengah padang mahsyar, menunggu pengadilan Allah. Kemana akhirnya nanti, ke surga atau ke neraka? Sementara matahari didekatkan sehingga orang berenang dengan keringatnya. Tidak ada yang bisa melindungi kita, Bu. Maka saya baca di WA, sehingga orang mengharapkan naungan dari Allah walaupun hanya dengan 1 biji kurma yang pernah ia infakkan. Itu yang, dan kita nanti itu akan mengalaminya. Maka di dalam hadis itu kan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Sab'atin yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sekarang, Bu, panas seperti ini, kalau kita nggak segera, musim panas, kalau kita nggak cari tempat lindung, Masya Allah. Saya naik sepeda motor dari sini ke Rumbai, ini tangan saya ini hitam sebahan, kaki begitu panasnya. Besok di padang mahsyar itu. Nah, ada beberapa golongan yang Allah berikan pelindungan, naungan. Seperti hari ini betapa nyamannya ketika kita panas terik, kita bernaung di bawah pohon yang rindang. Di situ ada tempat duduknya, di situ ada estelernya. Allah. Ini besok orang pada kepanasan, kita dilindungi, dinaungi oleh Allah. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Adil terhadap yang ia pimpin. Presiden adil terhadap 280 juta orang. Gubernur adil terhadap bawahannya. Bupati, camat, RT, sampai kita kepala rumah tangga. Pemimpin, adil enggak kita? Kalau kita adil, Masya Allah, dapat naungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah. Hari ini, Bu, sedih kita kadang lihat kondisi anak-anak muda kita. Coba yang datang ke masjid sini. Tapi kalau ada anak muda yang taat, dia Masya Allah menjaga sholatnya, ini calon-calon dapatkan perlindungan Allah nanti. Kita mestinya harus lebih prihatin hari ini, Bu, ya kan? Di Pekanbaru ini ada kelompok LGBT anak SD, Bu, LGBT SD, itu parahnya udah. Maka kita harus ini, Bu, terhadap anak-anak kita. Tetap kita ingatkan, tetap kita ingat. Yang ketiga orang yang mendapatkan naungan Allah adalah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terkait kepada masjid. Ada kecintaan kepada masjid. Ingin setiap waktu itu di masjid dia. Ingin saya bisa iktikaf, ingin bisa sholat sunnah, ingin sholat berjamaah. Keluar dia dari masjid ini kan, Allah mudah-mudahan nanti bisa saya sholat masjid. Hatinya ada ikatan. Maka dikatakan orang beriman itu hubungannya dengan masjid itu ibaratkan bagaikan ikan dengan air, tidak bisa dipisahkan dia. Kalau
Kalau sudah orang mukmin tidak pernah ke masjid, Masya Allah. Ini kadang mohon maaf, ketika hidup saya tidak mau ke masjid. Nanti giliran tidak mati, dia mau ke masjid. Ada nih Bu, saya buat cerita, saya pernah saya ceritakan juga ya. Di India itu ada seseorang jenazah Bu, itu mau dibawa ke masjid, mutar-mutar dia, tidak mau dia. Saya pernah dengar ceramah dari Ustaz. Itu masjid itu Pak, kalau ada orang lain ibu-ibu ya, ibu-ibu kan itu bapak-bapak ini. Ada orang nggak pernah ke masjid, ketika mati dibawa ke masjid ini berontak dia Bu. Teriak dia, jangan dibawa ke sini. Ketika hidup nggak pernah ke masjid. Giliran mati ke masjid. Ini maksudnya jangan sampai nanti jenazah kita ditolak oleh masjid. Ya kan? Sekarang masjid kita apa kurangnya, Masya Allah, AC. Dulu kita nggak pernah bayangkan ya Bu Ita, masjid kita punya AC. Iya. Dulu belakang tuh kandang ayam. Saya Erman tahu, Pak Endra tahu. Kandang ayam. Dulu pernah Ustaz Islam BD berhasil masjid. Ini besok kalau bisa naik AC. Iya, Ustaz, masjid kita AC. Sekarang faktanya, apa yang kurang coba? Nunggu mati baru ke masjid. Nunggu ditolak karena masjid ini. Ini bukan pada saya, ini untuk kita sebenarnya. Maka mari, ya kan? Mari kita gunakan masjid ini untuk kendaraan mendapatkan ridhonya Allah. Sesibuk apapun, ya. Bahkan dalam hadis itu, al-masjidu buyutullahi fil ardh, masjid itu rumahnya Allah yang ada di bumi. Tudhi'u li ahli sama, cahayanya ini bisa menerangi penduduk langit. Kama tudhi'un nujum sama ilil ardh, sebagaimana bintang-bintang di langit itu menerangi bumi. Dahsyat sebenarnya. Kita ingin kita ini dapat cahaya dari masjid, kita sungguh-sungguh, ya. Orang yang hatinya terikat terkait ke masjid nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, rajulun tahabba fillah, seorang yang dia bertemu karena Allah. Dia berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ya kan? Ya memang mungkin hakikatnya urusan duniawi bisnis, tapi ada hubungan dunia, ada hubungan akhirat, saling mengingatkan, saling membantu. Ya kan? Kayaknya perkara dunia, bisnis umpamanya kan, tapi niatnya bagaimana kita sama membantu. Itu juga bisa hubungannya dunia, akhirat. Ya kan? Dia berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Berikutnya adalah rajulun da'atu imra'atan zati mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini yang hari ini berat. Seseorang yang dia dirayu oleh wanita yang zati mansubin, bangsawan, punya kedudukan dan cantik rupawan. Tapi apa yang ia katakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini berat. Hari ini kita lihat subhanallah, ya, perzinahan luar biasa. Iya, perzinahan sudah luar biasa. Udah nggak bisa lagi. Iya, Masya Allah. Ini orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara ini karena takut kepada Allah, inilah akan mendapatkan calon naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya memang di antara tanda-tanda hari kiamat itu kan banyaknya terjadi perzinahan. Ya, makanya inilah
Maka kita berusaha, Bu, bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita bisa selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmahnya adalah kita sempurnakan panggilan Allah, talbiyah, kemudian semangat ibadah, semangat jihadnya. Ya, kita berusaha berjuang memang, berjuang untuk bagaimana kita nanti selamat di hadapan Allah. Maka kata ulama, umur kita hari ini yang tinggal tidak tahu kapan kan. Kalau sisa-sisa umur yang ada pada hari ini kita gunakan untuk mentaati Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, maka nanti umur kita akan Allah ganti dengan umur yang lebih lama di akhiratnya Allah, yang tidak akan pernah tua lagi, yang tidak akan pernah sakit lagi. Tulang-tulang kita hari ini mungkin kadang ada kanai pinggang, ya kan, kanai tangan, aduh ya Allah. Tapi kalau kita gunakan untuk mentaati Allah, nanti diganti dengan tulang yang lebih sehat. Ya Bu, mata kita juga yang sudah mulai, tapi kalau kita gunakan untuk taat, diganti dari yang lebih baik. Ya, maka kita berusaha bagaimana menyempurnakan ibadah kita, tetap istiqomah. Kita akan ditolong oleh Allah kalau kita benar imannya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ada kewajiban bagiku, kata Allah, untuk menolong orang-orang beriman. Kapan kita akan ditolong oleh Allah? Ketika kita bisa menyempurnakan keimanan kita, berusaha ke sana. Ya, Nabiullah Ibrahim ditolong oleh Allah karena dia sempurna imannya kepada Allah, sempurna taatnya kepada Allah. Dan ketika datang perintah Allah, ia meyakini, ya, di balik ujian yang besar, perintah yang berat, ada pertolongan Allah, ada rahmat Allah. Kalau ibu berusaha untuk beramal sholat awal waktu, ya, kurban, ada yang akan Allah berikan kepada kita. Membuat hakikatnya berat. Maka ya, yang hari ini kemarin sudah melaksanakan ibadah kurban beserta kurban, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan itu Allah jaga keluarga kita, zuriat kita, sebagaimana Allah jaga keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin Allahumma amin. Ya, maka sekali lagi dan lagi tahun depan kita tetap bisa berkorban. Nah, satu hal ada dikit aja. Rasulullah pernah berkorban 100 ekor unta. 100. Namun ia 63 Nabi sendiri yang motong. Yang sisanya sahabat Ali. Nah, para ulama mencari ini apa hikmahnya? Ternyata 63 itu cocok dengan hitungan umur baginda Nabi SAW. Artinya ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa semestinya setiap 1 tahun kita kurban, setiap 1 tahun kita kurban. Jangan merasa awak dah 5 kali, Ustaz tak perlu mulai, dah banyak 5 kali itu kan. Ya, kalau bisa, maka mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan ya Allah, tahun depan ya Allah, tahun depan ya Allah, bisa ya Allah. Nah, apalagi mohon maaf bagi kita yang sekian umur kita belum pernah sama sekali
Ya Allah, anak-anak mampu loh Ustaz. Beli HP 2 juta cash, rusak tadi HP, pecah, langsung sore pagi ke 2 juta cash. Itu Ibu mungkin pernah lihat di media Pak ya, di daerah Wonosobo Pak ya, itu satu perkampungan yang kecil, mereka buruh korban sampai 500 kambing, tak berapa sapi, sehingga mulut bertonton itu dioper ke mereka setiap harinya 10.000. Ini untuk kita. Korban itu bukan untuk orang. Karena gini Bu, nanti ketika kita nggak pernah korban, kita nanti akan menyesal Bu. Kapan kita tahu? Nanti ketika sudah menghadap Allah. Itulah harta yang sesungguhnya yang akan membawa kita. Kalau harta yang hari ini kita kumpul-kumpul, itu tidak akan kita tinggalkan Bu. Tinggal tuh nanti itu. Nggak ada itu ATM, habis itu nggak ada nih. Tapi makan niat. Bismillah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa korban. Jangan merasa hari ini sudah korban, tidak mau korban lagi. Dan yang belum korban, usahakan. Bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain. Mampu kita, mampu. Insya Allah mampu, tidak ada yang nggak mampu. Kalau mulai sekarang kita mulai cicil, insya Allah. Bapak Ibrahim, inilah yang dasar sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini temanya enggak berurutan, ya kan? Karena ya kata Ustaz Elman, Ustaz Kandam, kan? Ya, tiada rotan akan terjadi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.